warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar sahabat semuanya? Pasti sehat kan? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Oke, baiklah kami dari kelompok 4, saya sendiri Rakan Manggala Dava, kemudian ada dua teman saya, Mbak Adel dan Mbak Sakti, akan mempresentasikan tentang proposal penelitian eksperimen yang berjudul Pengaruh Metode Ceramah Belajar Daring terhadap Hasil Belajar Siswa. Baik, langsung saja. Bab yang pertama ada pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Perkembangan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi memberikan dampak yang signifikan dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya dalam aspek pendidikan. Dengan adanya perkembangan ini, maka mau tidak mau, pendidikan di Indonesia harus dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dalam aspek pendidikan yaitu dengan diadakannya program pembelajaran daring atau sistem e-learning. Daring merupakan pemanfaatan jaringan internet dalam proses pembelajaran. Dengan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran daring, diharapkan pembelajar online akan sama seperti pembelajaran offline di dalam ruang kelas, yang bertujuan agar para siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Ceramah adalah model pembelajaran yang berpusat pada guru. Ceramah ini membantu siswa untuk memperoleh, mengasimilasi, dan menyimpan informasi, serta mengembangkan kebiasaan mendengarkan dan pemikiran tentang informasi. Tujuan utama pengajaran adalah penguasaan materi pelajaran. Keberhasilan suatu proses pengajaran diukur dari sejauh mana siswa dapat menguasai materi pelajaran yang disampaikan. Di Indonesia, sistem pembelajaran pada hampir semua sekolah masih bersifat satu arah, karena yang ingin dicapai adalah bagaimana guru bisa mengajar dengan baik sehingga yang terjadi adalah hanya transfer pengetahuan. Yang kedua ada tujuan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada atau tidak adakah pengaruh metode ceramah saat belajar daring terhadap hasil belajar siswa. Kemudian adalah manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Ada memberikan sumbangan pemikiran bagi pelajar maupun pengajar yang menggunakan cara pembelajaran daring dalam prosesnya, praktiknya, dan dapat menerapkan metode ceramah dengan efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Yang kedua ada memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu pendidikan dengan memberi sebuah penelitian yang dapat menjadi pilihan dalam metode pembelajaran. Yang ketiga ada sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama bagi penulis dapat menambah wawasan dan pengalaman. Kemudian bagi pendidik dan calon mendidik dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran. Kemudian yang ketiga, bagi siswa sendiri sebagai subjek penelitian yang diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai pembelajaran secara aktif, kreatif, dan menyenangkan melalui metode ceramah daring. Yang keempat ada bagi sekolah sendiri sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembelajaran serta menentukan metode pembelajaran. Kemudian ada keaslian penelitian. Pada jurnal penelitian PTM volume 9 nomor 2 Desember tahun 2009 yang berjudul perbedaan hasil belajar antara metode ceramah konvensional dengan ceramah perbantuan media animasi pada pembelajaran kompetensi perakitan dan pemasangan sistem rem membuktikan bahwa hasil pembelajaran kompetensi perakitan dan pemasangan sistem rem dengan menggunakan media animasi menghasilkan rata-rata lebih baik dibandingkan dengan menggunakan media ceramah konvensional. Nah, perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini adalah perbedaan penelitian yang kami lakukan itu terdapat pada stimulusnya yang mempengaruhi variabel, di mana kami hanya menggunakan satu variabel bebas, yaitu metode ceramah daring sebagai stimulus yang nantinya akan diuji untuk mengetahui pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Penelitian yang akan kami lakukan yaitu dengan secara online atau daring dan dapat dilakukan di mana saja karena media yang digunakan yaitu gadget atau smartphone. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Sakti. Silakan Mbak Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sakti Pinihanti akan melanjutkan presentasi dari Rakan Manggala Dava. Jadi kita akan membahas mengenai bab 2. Bab 2 ini landasan teori, yakni landasan teori variabel terikat dan variabel bebas. Kita akan mulai dulu dari variabel terikat.
Jadi kita menggunakan hasil belajar siswa. Hasil itu adalah sesuatu yang diadakan karena adanya usaha. Dan belajar itu sesuatu proses dari yang tidak tahu menjadi lebih tahu. Siswa itu adalah orang yang pergi ke lembaga untuk mendapatkan, mempelajari suatu ilmu, pengetahuan maupun moral perilaku yang baik. Di hasil belajar siswa adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh seorang siswa terhadap proses pembelajaran yang sudah ia alami. Juga bisa diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku yang bisa diamati, diukur, dan perubahan ini sifatnya itu berkembang, tumbuh, dan mempengaruhi pengetahuan dan sikap. Belajar ini bisa diketahui dengan evaluasi dari pembelajaran tersebut. Tujuannya itu untuk mengetahui kemampuan siswa, kekurangannya apa, kelebihannya apa, dia berpotensi di mana. Lalu juga dapat mengevaluasi apakah metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah itu sudah efektif sesuai dengan yang diharapkan atau belum. Jamin S itu aspek kognitif ya dari hasil belajar itu ada 6. Yang pertama itu pengetahuan, yakni kemampuan ingatan pada seseorang dari proses ia belajar dan ingatan itu tersimpan dalam memori. Ada kemampuan memahami, di mana seorang siswa itu dapat memahami makna, arti hal yang dipelajari. Juga ada penerapan, di mana seorang siswa itu bisa mengaplikasikan apa yang telah dipelajarinya. Lalu keempat, ada kemampuan menganalisis, di mana seorang siswa itu dapat merinci dari suatu permasalahan agar mudah dipahami. Ada sintesis, di mana seorang siswa ini dapat membuat pola yang baru. Yang keenam ini, yang terakhir adalah evaluasi, di mana seseorang siswa itu menilai hasil belajarnya. Lanjut ke yang kedua, yakni aspek afektif, di mana itu ada penerimaan. Jadi hasil kemampuannya itu bagaimana cara individu ini mendengarkan, menyimak, ada penanggapan, di mana seorang siswa ini dapat menanggapi pertanyaan. Yang ketiga ada penilaian, di mana seorang individu dapat nilai apa yang telah dia pelajari dan diterapkan kepada dirinya. Tempat ini ada pengorganisasi, jadi di mana seorang siswa ini dapat memilih nilai-nilai. Yang terakhir ini ada karakter. Jadi gimana pembentukan dari karakter siswa ini tadi setelah proses pembelajaran. Yang selanjutnya yakni psikomotorik. Aspek psikomotorik ini lebih menekankan kepada kemampuan gerak, keterampilan tangan, kesiapan individu setelah dia tadi mempersiapkan fisiknya, lalu ke meniru apa yang telah dia amati, apa yang telah dia pelajari dari proses pembelajaran tersebut. Menyesuaikan diri dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang sudah diterapkan kepada siswa. Ada penciptaan, menciptakan sesuatu yang inovatif, variatif, hasil karya dia sendiri. Kita akan lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, yakni ada 4. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal, yang ketiga faktor fisik, dan yang keempat faktor psikologi. Masuki faktor yang pertama, yakni faktor internal. Internal ini faktor yang ada di dalam diri individu seorang siswa. Yang kedua, faktor eksternal ini meliputi faktor sosial dan non-sosial. Yang sosial ini seperti kayak pengaruh terhadap guru, administrasinya, teman-temannya, keharmonisannya, lingkungannya, juga terhadap lingkungan masyarakat. Masyarakat ini seperti kayak lingkungan di sekitar dia yang mempengaruhi proses pembelajaran dia, dan juga dukungan dari keluarga. Dorongan, tuntutan, motivasi ini merupakan faktor sosial. Lalu yang non sosial itu seperti mata pelajaran yang akan dia pelajari. Yang tadi non sosial itu alamiah seperti suasana, cuaca, yang kalau panas itu bakalan gerah dan itu mengganggu konsentrasi. Ada juga faktor instrumen seperti fasilitas kelas, seperti kelayakan kelas, kenyamanan kelas, juga alat-alat yang digunakan di kelas, sarana dan prasarana. Tadi ada faktor fisik, yakni kebugaran fisik seseorang siswa dalam
mencerna pelajaran. Jadi jika fisiknya itu segar, bugar, itu akan lebih memberi dampak yang lebih baik ke hasil belajarnya. Psikologi ini mencakup banyak aspek seperti intelektual seorang siswa itu sendiri, motivasi seorang siswa dalam menjalani proses pembelajaran, di mana motivasi yang kuat akan menimbulkan semangat, konsentrasi terhadap pembelajaran ini sehingga menghasilkan hasil belajar yang lebih baik. Masuki variabel bebas. Di sini kita menggunakan metode ceramah belajar daring. Metode ceramah ini adalah bentuk interaksi yang diterangkan secara lisan oleh guru terhadap siswanya, dan itu tadi menyampaikan pembelajaran menggunakan bahasanya sendiri sehingga seperti transfer ilmu kepada siswanya. Ceramah belajar ini dilaksanakan secara daring, yakni guru bisa menyampaikan materi secara video seperti ini, lalu dikirim kepada murid-muridnya. Lalu kita berlanjut ke aspek-aspek metode ceramah daring ini. Jadi ada persiapan. Persiapan ini meliputi keharusan guru dalam membawa kemana arah pembelajaran ini harus jelas. Lalu yang kedua itu menemukan pokok materi yang harus disampaikan ke penyajian, yakni memperhatikan setiap tutur kata dan caranya menyampaikan kepada siswa itu harus baik dan benar. Lalu menyajikannya itu harus dengan sistematis, runtut, agar mudah dipahami. Lalu juga ada harus menciptakan kreativitas, inovasi, variasi, supaya pembelajaran itu terkesan hidup, dan guru harus mengulangi hal-hal yang memang itu pokok-pokok dan sulit dimengerti oleh siswanya. Lalu juga jangan lupa guru menyajikan atau memberikan motivasi kepada siswanya agar lebih bersemangat. Terakhir adalah penutup. Jadi di sini guru harus bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran yang baru saja disampaikan agar murid itu mempunyai kata kunci yang bisa diingat-ingat dan berkesan. Guru juga harus menanggapi ketika murid ada yang belum paham atau memberikan sebuah pertanyaan. Dari ini kita menyimpulkan hipotesis kita itu adalah adanya pengaruh metode ceramah belajar daring terhadap hasil belajar siswa. Terima kasih dari saya. Selanjutnya bab 3 akan dijelaskan lebih lanjut oleh adanya. Assalamualaikum, saya Maulwi Rizka Ifedelia akan melanjutkan presentasi dari kelompok 10 mengenai proposal penelitian eksperimen, yang mana sebelumnya di bab 1 dan bab kedua sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Davan juga Sapti. Nah, di sini saya akan melanjutkan di bab ketiga, yaitu bab metodologi penelitian, yang mana berisi beberapa subbab. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian, yang kedua ada variabel dan definisi operasional, yang ketiga ada waktu dan tempat penelitian, yang keempat ada subjek penelitian, yang kelima ada desain eksperimen, yang keenam ada prosedur penelitian, yang ketujuh ada uji asumsi, dan yang terakhir yang kedelapan itu ada uji hipotesis. Oke, jadi yang pertama ada jenis dalam pendekatan penelitian. Di sini kami menggunakan jenis penelitian eksperimen dengan tujuan untuk mengungkap ada atau tidaknya pengaruh yang diakibatkan variabel bebas terhadap variabel terikat. Dan untuk pendekatan penelitiannya, kami menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan datanya, yaitu menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat statistik, dan tujuannya adalah untuk menjelaskan antara variabel penelitian, juga untuk menguji hipotesis atau teori yang telah ditetapkan, dan juga mengeneralisasi fenomena sosial yang sedang diselidiki. Lalu yang kedua yaitu ada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian ini kami menggunakan satu variabel tergantung dan juga satu variabel bebas. Variabel tergantung kami yaitu kami menggunakan hasil belajar siswa, dan untuk variabel bebas kami menggunakan metode ceramah belajar daring. Yaitu selanjutnya untuk definisi operasional variabel bebas berbunyi, metode ceramah dalam belajar daring merupakan perlakuan yang akan diberikan kepada subjek dengan melakukan sesi video call bertemakan pembelajaran yang melibatkan guru sebagai narasumber dan murid sebagai responden. Eksperimen pengukuran atau tes dilakukan secara serentak
dan kedua kelompok tersebut akan mendapatkan jam pelajaran yang sama dan dilakukan di jam yang sama. Dengan kelompok eksperimen akan mendapatkan perlakuan tambahan, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak akan mendapatkan perlakuan tambahan. Selanjutnya yaitu untuk variabel gantung berbunyi, pada eksperimen ini alat ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa berpengaruh metode ceramah daring bagi hasil belajar siswa adalah dengan memberikan tes berupa soal-soal yang terdiri dari pilihan ganda dan esai, yang mana tiap jenis soal memiliki nilai yang berbeda. Cara kerja dari alat ini adalah tiap-tiap subjek dari tiap kelompok akan diberikan soal berupa pilihan ganda dan esai dengan jumlah dan pertanyaan yang sama. Pertanyaan diberikan sesuai dengan materi pembelajaran yang sudah diberikan sebelumnya, dan waktu mengerjakan soal yaitu selama 30 menit. Scoring dari penelitian ini yaitu dalam menjumlahkan berapa jumlah jawaban yang benar dan menyimpulkan pertanyaan mana yang mudah dijawab dan mana yang susah untuk dijawab. Dengan begitu kami dapat mengukur sejauh mana pemahaman dari siswa-siswa tersebut. Tadi yaitu untuk waktu dan tempat penelitian. Nah, untuk lokasi atau tempat penelitiannya sendiri kita dapat melakukan di rumah masing-masing siswa atau dimanapun saja siswa-siswi tersebut berada, karena kita menggunakan metode daring dalam pembelajaran. Selain itu untuk waktunya sendiri kita mengambil hari Senin pada pukul 7 sampai pukul 9 dengan rincian jam. Untuk jam 7 sampai jam 8.30 kita akan gunakan untuk pembelajaran seperti biasa. Lalu untuk jam 8.30 sampai jam 9 kita akan menggunakan untuk pengambilan nilai atau pengambilan skor dengan cara mengisi soal-soal yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu untuk subjek penelitian, nah dalam penelitian ini kami mengambil siswa-siswi dari SMP kelas 2A. Dalam penelitian ini kami mengambil sebanyak 16 siswa yang diambil secara acak dari keseluruhan jumlah siswa dalam kelas 2 tersebut yang berjumlah 32 anak. Nah, dalam pelaksanaannya kami akan membagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kontrol sebanyak 8 siswa dan kelompok eksperimen sebanyak 8 siswa. Oke, selanjutnya untuk desain eksperimen, yaitu bentuk desain eksperimen ini adalah rancangan True Experimental Design. Dalam True Eksperimen, peneliti akan memasukkan secara acak para partisipan dalam kelompok-kelompok yang akan diproses. Kemudian merandom partisipan dari kelas 2A tersebut menjadi dua kelompok baru. Nah, kelompok baru ini terdiri dari eksperimen dengan jumlah 8 anak dan kontrol dengan jumlah 8 anak. Selain itu, desain eksperimen yang akan kami gunakan dalam penelitian ini adalah post-test only control group. Nah, lalu peneliti akan sama-sama melakukan post-test pada kedua kelompok tersebut, yang mana kelompok eksperimen akan diberikan perlakuan tambahan, sedangkan untuk kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan tambahan. Nah, kemudian pada kelompok tersebut akan melakukan pengukuran terhadap variabel terikat dengan cara diberikan sejumlah soal dengan dua jenis yang berbeda, yaitu ganda dan juga esai, yang mana masing-masing soal memiliki nilai yang berbeda. Scoring atau penilaian dari penelitian ini adalah dengan menjumlahkan jawaban yang benar dan menyimpulkan pertanyaan mana yang mudah dan yang susah dijawab oleh subjek. Dengan begitu kami sebagai peneliti dapat mengukur tingkat kepahaman subjek dan dapat mengukur seberapa pengaruh metode ceramah dalam pembelajaran daring ini. Lalu selanjutnya untuk prosedur penelitian, yaitu yang pertama, penelitian eksperimen ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen terdiri dari 8 anggota kelas SMP Negeri 1 Kedungjati yang dipilih secara acak baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan untuk kelompok kontrol terdiri dari 8 anggota kelas SMP Negeri 1 Kedungjati yang dipilih secara acak baik laki-laki maupun perempuan. Langkah pertama, siswa akan ditempatkan ke dalam grup online yang sebelumnya sudah dipersiapkan, yang terbagi menjadi dua grup, yaitu grup kelompok kontrol dan grup kelompok eksperimen. Lalu setelah itu akan ada pemberitahuan mengenai rules atau peraturan yang harus diperhatikan. Pada kelompok eksperimen maka akan dilakukan sesi video call dengan guru atau tutor mereka yang akan menjelaskan mengenai materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Treatment yang dilakukan oleh kelompok eksperimen adalah memberikan video pembelajaran dan dilakukan sesi video call dan mengutamakan video ceramah daring terhadap subjek. Nah, di akhir pembelajaran, siswa akan diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai bagian materi yang belum dipahami. Baru kemudian, jika murid sudah paham, maka akan dilanjutkan untuk siswa menjawab sejumlah pertanyaan yang sudah disiapkan. Lalu pada kelompok kontrol, siswa hanya melakukan sesi video call tanpa diberikan kesempatan untuk bertanya. Lalu setelah selesai pembelajaran, maka siswa tersebut akan langsung diberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab.
Tester atau penguji akan melakukan penskoran dengan menghitung kesalahan di lembar pencatatan data baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen. Lalu kemudian ada uji asumsi. Nah, uji asumsi ini digunakan yaitu uji normalitas dan juga uji homogenitas. Uji normalitas dilakukan untuk menguji variabel terikat per kelompok. Untuk uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua kelompok tersebut sama atau berbeda. Perhitungan uji homogenitas menggunakan uji statistik SPSS versi 21. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada uji hipotesis. Pada penelitian ini kami menggunakan desain eksperimen post-test atau only control group design, di mana prosedur eksperimen telah dijelaskan pada poin desain eksperimen. Di sini kami menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan SPSS dengan teknik independent sample t-test. Nah, t-test atau nilai uji T ini sering digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian dengan menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari t-test adalah nilai T atau T hitung. Nilai T hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel T. Jika nilai T hitung lebih dari T tabel, maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak. Atau berarti terdapat perbedaan antara kedua kelompok yang diteliti tersebut. Oke, bab 1 sampai bab 3 sudah dijelaskan semuanya, sudah dipresentasikan semuanya juga. Sekian presentasi dari kelompok 10. Terima kasih karena sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.